Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Syifa Wahyudi dari kelas 1 PKD 1. Di sini saya akan menjawab 6 pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Andrian. Yang pertama, agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, diperlukan proses pengaktualisasian akhlak yang ada dalam diri setiap manusia. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh? Jawabannya, untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Untuk itu, diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antara olah pikir, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Yang kedua, Syed Hussein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Jelaskan. Jawabannya, dia menghibau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Dalam pandangan tasawuf, penyelesaian dan perbaikan keadaan itu tidak dapat tercapai secara optimal jika hanya dicari dalam kehidupan lahir, karena kehidupan lahir hanya merupakan gambaran atau akibat dari kehidupan manusia yang digerakkan oleh 3 kekuatan pokok yang ada pada dirinya. Ketiga kekuatan pokok tersebut ialah akal, syahwat, dan hak nafsu amarah. Jika ketiganya dapat diseimbangkan, maka hidup manusia akan menjadi lebih normal. Yang ketiga, setiap orang sebagaimana diuraikan di atas mempunyai potensi, namun tidak semua orang mampu mengaktualisasikan potensi spiritual tersebut menjadi kesadaran spiritual. Sadar artinya tahu, mengerti, dan paham, lalu bertindak sesuai dengan tuntunan yang dipahaminya. Bahkan ia menghayati makna di balik sikap yang didasari pemahaman tersebut. Kesadaran spiritual dalam bahasa Islam sering disebut dengan al-wahyu ruhani, kesadaran spiritual, atau al-wahyu al-ilahi, kesadaran ketuhanan. Menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan? Jawabannya, seperti dikemukakan sebelumnya, dalam bahasa agama, spirit sering dipadankan dengan roh. Roh sendiri di dalam Al-Quran menyarankan pada banyak objek, diantaranya wahyu. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52, roh pun bisa berarti malaikat. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qadr ayat 4, begitu juga roh dapat dimaknai sebagai amr Tuhan, yang dapat diartikan sebagai instruksi, ketentuan, atau sesuatu yang menunjukkan kontribusi Tuhan dalam diri makhluk, hingga makhluk yang dapat beraktivitas sesuai dengan sunatullah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 85. Dengan demikian, kesadaran spiritual, kesadaran rohani, atau kesadaran ketuhanan adalah pemahaman yang dilandasi dengan pemaknaan mendalam tentang ketentuan Tuhan dalam semesta, wahyu sebagai inspirasi universal, dan malaikat sebagai energi kebenaran dan kebaikan. Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Señor dalam bahasa Latin, Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidi dalam bahasa Arab. Semua kosakata di atas mengarah pada makna Tuhan. Kata Tuhan disinyalir berasal dari kata Tuhan yang mengalami gejala bahasa permasyuri 42 sehingga diberi tambahan bunyi H, seperti empas-empas menjadi hempas, embus menjadi hembus. Lalu, apakah sejatinya Tuhan itu? Pertanyaan, apakah Tuhan itu telah memusingkan umat manusia selama berabad-abad dan akan terus-menerus menantang pemahaman logis dengan konsep bahwa di atas sana adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan, raja yang akan memberikan ganjaran kepada mereka yang bertaubat baik dan memberikan hukum kepada mereka yang berbuat salah. Dalam khazanah pemikiran umat Islam, diskusi
Diskusi tentang Tuhan adalah pembicaraan yang tidak pernah tuntas dan selalu menjadi polemik. Itulah sebab ilmu yang membicarakan Tuhan disebut ilmu kalam dan pengajinya disebut dengan mutakalim, karena ilmu kalam selalu diperbincangkan dan diperdebatkan tanpa kata tuntas. 1. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif biologis? Adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Yang kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dan perspektif sosiologis? Konsep tentang kebertuhanan sebagai bentuk ekspresi kolatif suatu komunitas beragama merupakan wilayah pembahasan sosiologi agama. Sosiologi yang agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofi? Bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam nyata ini. Tuhan menjadi sebab pertama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Tuhan merupakan wajib al-wujud atau wujud yang niscaya. Artinya Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Yang keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada setiap manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum, seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan tajalliyat Tuhan? Jawabannya, tajalliyat Tuhan adalah manifestasi-manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan adalah persepsi kognitif manusia terhadap penampakan darinya. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya mengikat dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang Tuhan. Dan yang terakhir, nomor 6, memaksanya untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmania. Sering kali terjadi konflik internal dalam diri manusia antara dorongan spiritual dan material, sehingga dalam busana Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu jiwa yang selalu tergerak melakukan keburukan, jiwa yang selalu mencela diri, jiwa yang tenang. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Jawabannya, agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.